Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan ngabsen dulu ya. Dulu aja. Siti Surya, Anissa, sama Anissa Naima, sudah semua ya. Kalian Anda tahu tentang ini, tentang arti manajemen? Manajemen, tahu? Manajemen adalah artinya sering disingkat dengan POAS ya, POAS ya, POAS. Artinya planning, organizing, executing, dan controlling. Kalau planning artinya yaitu perencanaan, organizing artinya pengorganisasian ya. Kalau executing artinya pelaksanaan. Kalau controlling artinya pengawasan ya. Ini arti atau singkatan dari manajemen ya. Baru manajemennya dulu ya. Setelah itu kesiswaan diambil dari kata siswa ya. Siswa. Jadi arti dari manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik atau siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Jadi manajemen kesiswaan itu adalah suatu aktivitas yang berkaitan tentang siswa ya, dari mulai masuknya seorang siswa sampai dengan keluarnya peserta didik atau siswa dari suatu sekolah ke atau lembaga pendidikan ya. Ini adalah arti dari manajemen kesiswaan ya, kesiswaan. Selanjutnya ya, tujuan umum dari manajemen kesiswaan ya, kesiswaan ya. Yang pertama yaitu manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah ya. Jadi tujuan manajemen kesiswaan itu adalah intinya ya untuk meningkatkan proses pembelajaran itu supaya sekolah atau tingkat manajemen kesiswaan itu lebih meningkatkan mutu pendidikan ya. Tujuan umumnya ya, dimana dari mulai proses pembelajaran ya sampai siswa itu bisa lulus dari sekolah tersebut. Itu adalah salah satu tujuan umum dari manajemen kesiswaan ya, kesiswaan. Yang selanjutnya yaitu tentang adapun tujuan manajemen kesiswaan ya. Ini adalah salah satu tujuan manajemen kesiswaan ya secara khusus ya. Yang tadi secara umum ya. Jadi ada secara umum ya, dan ini ada secara khusus ya. Jadi ada dua tujuan manajemen kesiswaan ya. Yang pertama yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama tujuan manajemen kesiswaan secara khusus ya. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan keterampilan ya dan psikologi siswa ya. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan ya. Tujuannya meningkatkan siswa. Bagaimana meningkatkan ya manajemen kesiswaan ini? Tujuannya yang pertama itu meningkatkan pengetahuan ya, keterampilan ya misalkan ya, dan psikologi siswa ya. Yang kedua itu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat ya. Tujuan khusus ya dari manajemen siswa itu yang pertama. Yang kedua itu menyalurkan, mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat dan minat siswa. Jadi bagaimana siswa itu ya berbakat atau tidaknya ya dikembangkan di dalam suatu manajemen kesiswaan ya, kita ini ya.
aturannya ya. Yang ketiga itu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi harapan siswa ya. Ya, yang ketiga ya menyalurkan aspirasi ya. Tujuan khusus dari manajemen kesiswaan secara khusus ya, yaitu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi harapan siswa ya. Disalurkan aspirasinya ya, aspirasi siswa itu ya, terus harapannya ya, dan memenuhi harapan siswa ya. Ini adalah salah satu tujuan khusus dari manajemen kesiswaan ya. Ini. Yang selanjutnya yaitu ya, ini adalah kegiatan manajemen kesiswaan ya. Di dalam suatu manajemen kesiswaan ya, mempunyai suatu kegiatan ya. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik ya. Pertama yang bagaimana guru atau sekolah itu menerima peserta didik ya, bagaimana cara mulai penerimaannya ya, dikelola, direncanakan ya oleh suatu lembaga pendidikan atau sekolah atau guru ya. Yang kedua itu administrasi kesiswaan ya. Tujuan dari kegiatan manajemen kesiswaan itu ya, yang pertama yang kedua itu administrasi kesiswaan ya. Yang termasuk dengan administrasi kesiswaan yang pertama itu absensi kelas ya. Terus administrasi ya kesiswaan ya. Yang ketiga itu bimbingan dan konseling ya. Bimbingan konseling kalau di sekolah itu ada BK atau sering disingkat dengan BK ya, bimbingan konseling ya. Biasanya guru BK itu tahu tentang bagaimana potensi atau karakter suatu siswa ya. Yang keempat itu kedisiplinan ya. Dari kegiatan manajemen kesiswaan itu yang pertama itu kedisiplinan ya. Jadi kegiatannya itu tentang manajemen kesiswaan itu ya kedisiplin, harus benar-benar disiplin ya. Bagaimana seorang siswa itu menerapkan kedisiplinan di sekolah ya, supaya proses pembelajaran itu di sekolah itu menjadi lebih baik ya, atau lebih efektif ya. Yang kelima itu kesehatan dan keamanan ya. Di dalam suatu kegiatan manajemen kesiswaan yang itu kesehatan dan keamanan ya. Jadi bagaimana mengecek kesehatan siswa ya, keamanan di sekolah ya, apakah lingkungan sekolah itu sudah aman ya, sudah tertib ya. Maka dengan keamanan di lingkungan sekolah ya, siswa akan lebih nyaman untuk belajar ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen kesiswaan ya. Di dalam suatu manajemen kesiswaan ya, ada salah satu yaitu prinsip manajemen kesiswaan ya. Yang pertama yaitu siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan objek ya. Artinya konteks dalam suatu pendidikan ya, siswa itu tidak hanya menerima suatu materi, tapi perlu siswa itu dihargai tentang prestasi belajar ya, seperti itu ya. Yang kedua itu keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, keamanan, intelektual, sosial, ekonomi, minat dan sebagainya ya. Jadi prinsip yang kedua itu kondisi keadaan dan kondisi siswa sangat beragam ya. Siswa itu kondisinya sangat beragam ya. Ada yang baik ya, ada yang nakal ya. Jadi ada yang pintar ya, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkannya. Jadi siswa itu akan menyenangi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Misalkan siswa itu senangnya tentang internet atau tentang misalkan tentang tumbuhan-tumbuhan ya itu. Yang keempat itu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tapi juga efektif dan visi pemotorik. Ini adalah salah satu prinsip-prinsip dari manajemen kesiswaan ya. Itu ya.
Mengapa manajemen kesiswaan perlu diterapkan di sekolah? Ya, untuk apa manajemen kesiswaan itu diterapkan di sekolah ya? Untuk meningkatkan proses pembelajaran itu supaya efektif dan lebih efisien, supaya kondusif, ya seperti itu, supaya untuk pendidikan itu lebih baik, maka perlu diterapkan manajemen kesiswaan di sekolah. Ya. Sekian pembahasan dari Bapak materi manajemen kesiswaan. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.